Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita akan membahas tentang contoh soal dari asas Black. Di sini ada es, masanya 10 gram, suhunya minus 10, dicampur dengan air, massa 20 gram, suhunya 80 derajat Celcius. Ini yang penting, Mas, Mbak, jika pada kondisi keseimbangan semua es mencair, jadi esnya semua berubah menjadi air. Tentukan suhu akhirnya. Nah, kita tentukan dulu sekarang. Yang melepas panas nanti adalah benda yang punya suhu lebih tinggi. Berarti nanti yang melepas panas nanti adalah air yang punya suhu 80 derajat Celcius. Kemudian nanti yang menerima nanti adalah es yang punya suhu minus 10 derajat Celcius. Nah, kita gambarkan proses yang menerima dulu. Karena tadi kondisi pertama yang menerima kalor adalah es, bentuknya masih es, suhunya minus 10, dan diketahui pada kondisi akhir semua es mencair. Artinya nanti es ini nanti akan berubah wujud menjadi air. Maka nanti kalau saya gambarkan secara grafik, nih, proses yang dialami oleh es yang menerima kalor, pertama dia suhunya minus 10 derajat ya, minus 10 derajat. Ini bentuknya masih es. Dia diberi kalor oleh air yang suhunya 80. Kalor itu digunakan oleh es untuk naik dulu suhunya. Naik dulu suhunya sampai mencapai suhu maksimal es. Suhunya menjadi 0 derajat Celcius, tapi bentuknya masih es. Karena semuanya harus mencair, maka kalor yang diberikan oleh air suhu 80 digunakan oleh es untuk mencair dulu. Mencair, semuanya menjadi air, suhunya 0 derajat, tapi wujudnya sudah berubah menjadi air. Ingat konsep kalor yang pertama kita pelajari, terjadi kenaikan suhu, terjadi perubahan wujud. Kalau terjadi perubahan wujud, maka suhunya tetap, tapi wujudnya berubah. Nah, kalau kalor yang diberikan oleh air 80 derajat masih tersisa, maka oleh es yang sekarang sudah berubah menjadi air itu tadi akan digunakan naik suhunya. Nah, inilah yang disebut sebagai suhu akhir atau suhu campuran yang akan kita cari. 1, 2, 3. Ini adalah proses yang dilakukan oleh es atau oleh benda yang menerima panas. Bagaimana benda yang melepas panas, Pak? Benda yang melepas panas kan tadi air ya. Suhu awalnya dia 80 derajat Celcius. Ini posisi pertama. Karena dia melepas panas, maka dia nanti akan turun suhunya. Nah, sampai ketemu di sini dan mencapai suhu keseimbangan yang sama. Ini TA-nya. Karena proses yang dialami oleh air yang melepas panas yang 80 derajat Celcius hanya satu prosesnya, yaitu penurunan suhu, maka persamaan yang dipakai nanti adalah persamaan kalor untuk perubahan suhu. Oke, sekarang kalau kita hitung dulu. Saya buat kalor yang menerima, kalor yang terima itu nanti harus sama dengan kalor yang dilepas. Nah, kamu lihat, tadi Pak Bimo bilang, yang menerima kalor adalah es. Dia mengalami berapa proses? Mengalami 3 proses. Dari es minus 10 naik menjadi es 0 derajat. Ini proses pertama. Proses yang kedua, perubahan wujud. Es 0 derajat menjadi air 0 derajat. Proses yang ketiga, kenaikan suhu lagi. Dari air 0 derajat menjadi air dengan suhu campuran yang akan kita cari. Maka nanti persamaan yang dipakai. Proses pertama, karena terjadi perubahan suhu dari minus 10 menjadi 0, maka yang kita pakai nanti adalah M kalikan C kalikan delta T. C-nya karena masih bentuk S, berarti nanti yang kita pakai adalah CS. Ini adalah massa yang menerima, M terima. Delta T-nya dari minus 10 menjadi 0. Nanti akan kita dapatkan ini T akhir kurangi dengan T awal. Itu prosesnya. Yang kedua, untuk S terjadi perubahan wujud, Pak. Berarti nanti kita pakai M kalikan
L. Yang ketiga, terjadi perubahan suhu lagi, Pak, karena tapi sekarang sudah menjadi air. Maka persamaan yang dipakai adalah M kali C kali delta T, di mana delta T-nya adalah T air dikurangi dengan suhu awalnya, suhu awal air. C di sini nanti sudah menjadi C air karena kondisinya sekarang sudah berubah wujud menjadi air. Masanya masa siapa? Masa yang menerima. Ini saya kasih MT, ini MP. Ini adalah ruas kiri, yaitu kalor yang menerima. Kemudian untuk ruas kanan, kalor yang melepas. Karena air hanya mengalami penurunan suhu, maka persamaan yang dipakai adalah M kali C kali delta T. M-nya adalah M yang melepas, C-nya karena kondisinya masih air, berarti nanti kondisi C-nya adalah kalor jenis air. Delta T-nya, kamu ingat, kalau dia melepas, suhu awal kan lebih tinggi daripada suhu akhir. Supaya tidak negatif, maka untuk yang melepas T0 dikurangi dengan T akhirnya. T akhir. Nanti tidak keliru dengan T A, itu T awal. Saya kasih ini ya. Ini juga Nah, T akhir. Nah, kita masukkan angkanya sekarang. Yang menerima dulu. Yang menerima adalah S. Masanya 10 gram. Berarti ini saya makan 10. CS-nya 0,5. Delta T-nya, T akhir dikurangi T awal. Proses yang pertama, akhirnya 0, awalnya adalah minus 10. 0 dikurangi minus 10. Ditambah dengan M kalikan L, masih masa yang menerima 10, kalor latenya 80. Ditambah proses yang terakhir, masa yang menerima 10, sekarang berubah wujud menjadi air 1. T akhirnya kita belum tahu berapa, dikurangi T awalnya, proses yang ketiga 0 derajat Celcius. Sama dengan nanti masa yang melepas. Masa yang melepas itu air, masanya 20, C air itu 1. Nah ini, untuk yang melepas awal dikurangi suhu akhir. Suhu awal yang melepas adalah 80. Suhu akhirnya kita akan cari. Kita hitung sekalian. Nah, ini 10 dikalikan 0,5 dikalikan 0 min 10. Nanti kita dapatkan 5 dikalikan 10. Ini dapat 50. Ditambah 10 kali 80, 800. Ditambah, nah ini 10 dikalikan TA dikurangi 0. Nanti kita dapatkan 10 T air. Sama dengan yang ruas kanan, 20 kalikan 80, nanti kita dapatkan 1600 dikurangi 20 kalikan T akhir, nanti kita dapatkan 20 T akhir. Yang punyai koefisien T akhir kita jadikan 1. 20 saya pindah ke ruas kiri sana, maka nanti kita dapatkan 30 T akhir. Itu sama dengan 1600 dikurangi 850. Kita dapatkan 750. Maka nanti T akhirnya adalah 750 dibagi dengan 30. Suhu akhirnya adalah 25 derajat Celcius. Es semuanya sudah menjadi air dengan suhu campuran 25 derajat Celcius. Nah, ini adalah contoh soal tentang asas Black. Semoga bisa lebih paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.